Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Henry Nova. Bagaimana kabarnya semua tuan-tuan? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada video kali ini saya akan memberikan tips cara mencuci atau memandikan senjata pusaka dengan baik dan benar. Bagi tuan-tuan yang diwarisi atau memiliki senjata pusaka, tentu harus tahu bagaimana cara merawat dan membersihkan bilah senjata pusaka kesayangannya. Karena jika tidak dibersihkan, maka pusaka tersebut akan kotor, bahkan akan menjadi keropos karena termakan oleh karat. Apalagi tuan-tuan yang kolektor ya, tentunya harus tahu cara-cara merawat dan membersihkan pusaka ini dengan benar tentunya. Karena percuma kita menyimpan banyak senjata pusaka jika tidak mau merawat dan tidak tahu cara merawat dan membersihkannya. Itu sama saja kita justru menelantarkan pusaka itu sendiri. Begitu menurut saya tuan-tuan. Nah, bermacam-macam cara dan bermacam-macam bahan yang digunakan orang-orang untuk mencuci senjata pusaka kesayangannya. Namun jika cara dan bahan yang digunakan tidak tepat, maka karat dan kotoran pada bilah akan kembali lagi dalam waktu beberapa hari saja. Nah, saya akan memberikan tips dan langkah-langkah pencuciannya agar bilah menjadi bersih dan terhindar dari karat dalam waktu yang lama. Pada dasarnya, pembersihan bilah senjata pusaka itu terbagi menjadi 3 tahapan ya. Yaitu tahap pertama yaitu tahap pelunturan karat, kemudian tahap kedua tahap pemutihan, dan ketiga yaitu tahap pengeringan. Nah, bahan-bahan dan alat yang harus kita persiapkan terlebih dahulu adalah jeruk nipis secukupnya, kemudian sabun sunlight. Jika tidak ada sabun sunlight, boleh menggunakan sabun lain yang mengandung ekstrak lemon. Kemudian air biasa ya, boleh air sumur, air pump, asal jangan air hujan karena air hujan sangat tajam, bisa memakan bilah. Sama halnya kita tidak boleh menyikat gigi menggunakan air hujan karena air hujan bisa membuat gigi kita menjadi keropos. Sama halnya seperti itu ya tuan-tuan. Jadi jangan menggunakan air hujan. Kemudian air mineral boleh kita beli di toko-toko terdekat. Air mineral ini akan digunakan untuk pembilasan terakhir ya. Kemudian yang terakhir ya harus kita siapkan adalah handuk. Oke tuan-tuan, kita mulai tahap pertama yaitu tahap pelunturan karat dari bilah. Langkah pertama kita akan menggosok permukaan bilah dengan jeruk nipis yang telah kita potong-potong tadi. Oke, kita langsung saja kita gosok. Gosok lebih lama pada bagian yang karatnya lebih tebal ya. Jika karat pada bilah belum habis, maka teman-teman bisa melakukan penggosokan dengan jeruk nipis ini secara berulang-ulang. Gosok secara merata hingga karat benar-benar hilang. Nah, jika potongan pertama jeruk nipis ini sudah habis, kita biarkan
sejenak beberapa menit agar zat asam jeruk nipis ini bekerja melunturkan atau mencairkan karat pada bilah. Setelah beberapa saat kita ulang kembali, kita gosok lagi. Lakukan langkah seperti ini berulang-ulang hingga karat benar-benar luntur dan habis. Jika karat sudah hilang dan benar-benar terlihat bersih, maka selanjutnya kita bilas dengan air biasa yang telah kita siapkan tadi. Kita bilas, kita siram dari atas agar airnya meluncur ke bawah. Jadi kotoran-kotorannya jatuh terbawa air. Nah, setelah dibilas, maka akan terlihat jelas apakah karat sudah habis atau masih ada. Jika masih ada, kita bisa mengulang kembali penggosokan dengan jeruk nipis hingga bilah benar-benar bersih dari karat. Nah, bila sudah bersih dari karat, selanjutnya kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu tahap pemutihan. Tibalah saatnya kita menggunakan sabun sunlight dan sikat gigi yang telah kita siapkan tadi. Kita tuangkan sabun sunlight secukupnya pada permukaan bilah. Kemudian kita gosok menggunakan sikat gigi yang telah kita siapkan tadi. Gosok secara merata pada permukaan bilah ini. Jadi tahap pemutihan ini adalah tahap mengembalikan warna bilah menjadi warna asalnya atau warna aslinya dari bilah itu sendiri. Setelah tahap awal tadi kita menggunakan jeruk nipis untuk menghilangkan karat, namun sisa-sisa zat asam dari jeruk nipis itu masih menempel pada bilah sehingga meninggalkan semacam getah dan warna kehitam-hitaman yang nantinya akan berubah menjadi bakal karat kembali jika bilah sudah mengering tanpa tahap pemutihan terlebih dahulu. Kalau masih dalam keadaan basah, ya memang tidak begitu terlihat ya. Namun jika sudah kering nanti, maka barulah akan terlihat kehitam-hitaman warna bilahnya. Karena sisa macam getah dari jeruk nipis tadi. Jadi tahap pemutihan ini sangat diperlukan agar bilah bersih dari sisa-sisa zat getah dari jeruk nipis tadi yang bisa membuat bilah menjadi hitam, dan juga tahap pemutihan inilah yang akan membuat bilah bersih dan terhindar dari karat dalam waktu yang lama. Kita bilas dulu. Jika belum terlihat putih, maka kita ulang lagi, ulang hingga 2 atau 3 kali.
hingga bilah benar-benar bersih dan berwarna keputihan. Oke, kita bilas lagi. Sekali lagi ya. Lakukan secara berulang-ulang hingga benar-benar bersih dan warnanya berubah menjadi keputih-putihan. Kita bilas. Nah, bila sudah benar-benar bersih dan sudah kembali pada warna aslinya, maka kita akan ke tahap yang terakhir, yaitu tahap pengeringan. Sebelum kita keringkan, kita akan bilas yang terakhir kalinya dengan menggunakan air mineral. Kenapa harus air mineral? Karena air mineral ini bisa menghilangkan sisa-sisa kotoran, dan juga air mineral ini tidak mengandung kotoran ya. Jadi pembilasan terakhir ini dengan air mineral bisa dibeli di toko-toko terdekat. Nah, kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap pengeringan. Kita gunakan handuk yang sudah kita sediakan tadi, kita lap. Kita lap secara merata pada permukaannya. Jangan sampai ada tersisa genangan air sedikit pun pada bagian lepuk-lepuknya. Kemudian kita jemur. Nah, perlu diketahui juga, menjemur bila ini harus di tempat yang jangan di tempat yang berdebu, jangan di tempat yang berangin kencang, dan juga hindarkan dari jangkauan anak-anak. Jadi kita bisa menjemurnya di tempat yang agak tinggi ya, agar terhindar dari jangkauan anak-anak. Nah, kita biarkan bila berjemur dulu beberapa saat, sekitar 15 hingga 30 menit. Sekitar separuh waktu nanti kita bisa membalik bilah tersebut agar semua sisinya kering sempurna. Oke, kita jemur dulu. Baiklah teman-teman, sudah kurang lebih hampir 30 menit kita akan melihat bilah pusaka yang tadi kita jemur. Nah, itu dia.
Nah, seperti inilah hasilnya, bisa dilihat sangat putih sekali warnanya ya. Ini menandakan bilah benar-benar sudah bersih. Selesailah sudah proses pencucian bilah senjata pusaka ini. Selanjutnya tuan-tuan bisa langsung mewarangi jika ingin diwarangi, atau memoleskan minyak pusaka agar wangi ya, atau langsung saja disimpan dalam keadaan seperti ini bisa juga. Kalau saya pribadi lebih suka langsung disimpan dalam keadaan seperti ini, karena kalau saya pribadi lebih suka menikmati pusaka dalam keadaan atau bentuk aslinya. Baiklah tuan-tuan. Oh ya, perlu diketahui juga, jangan langsung memasukkan bilah ini ke dalam sarungnya dalam keadaan panas setelah dijemur, karena itu akan menimbulkan uap yang kemudian akan menjadi karat kembali ya. Jadi dinginkan dulu suhu pada bilah ini, letakkan di tempat yang teduh. Setelah suhunya dingin, barulah masukkan ke dalam sarungnya dan kemudian kita simpan kembali. Baiklah tuan-tuan, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.